Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Lisan. Saya Khairul Anam di channel Konam Sensei, channel berbagi informasi seputar peternakan. Kali ini peternakan bebek, Mas. Nah, konten khusus untuk bebek pedaging. Nah, kita sambut untuk seluruh teman-teman peternak bebek Nusantara. Salam peternak bebek Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Nah, hari ini kita lagi panen, Mas. Kebetulan panen di mitranya BBN untuk kuota karkas kiriman Mojokerto dan juga untuk karkas Kalimantan. Jadi kita dalam 1 minggu rutin untuk pengiriman karkas Kalimantan sejumlah sekitar 1000 sampai 1500 ekor, dan juga untuk kiriman Malang, kiriman Pandaan, kiriman Semarang, dan juga Mojokerto dan Surabaya. Alhamdulillah. Jadi kiriman kita memang selama 1 tahun lebih ini membuat jaringan. Jadi bagaimana menyerap panenan mitra kita sendiri itu baik ketika serapan lesu maupun serapan rame, kita terus bisa konsisten dan continue. Makanya kita buat serapan karena di bebek pedaging itu kunci utamanya adalah serapan panenan. Kita harus punya pasar sendiri, punya relasi yang bisa diajak kerjasama secara konsisten, Mas, ya. Konsisten dan juga kita berpegang teguh pada etika bisnis dan kesepakatan dalam kerjasama itu sendiri. Gitu. Ini bisnis kita di sampingnya 1 tahun ini ya, selain bangun kandang, upgrade kandang dan sebagainya, bebek ini adalah salah satu pendapatan kita di luar itu, Mas, ya. Di luar di komunitas peternak hebat Nusantara, dan alhamdulillah bukan hanya ternak yang sejahtera, kita sebagai manajemen juga ada sebagian hasil dari itu, dan juga Bakul pun juga ada penghasilan di situ, Mas. Terwujud dengan gandeng dengan PBN sudah sekitar 6 bulan 7 bulan sudah 2 mobil, Mas Ryan. Wah, alhamdulillah. Kali ini kita ditemani para bocil-bocil ini. Dari tadi kita diikutin ya. Dek, siapa namanya, Dek? Generasi penerus kita, Mas. Dia apa? Pak Budi. Wow, Milio. Anaknya Pak Budi. Ini siapa ini? Sini ayahnya masuk ini. Ikut kita. Oh, nama Mas. Ayo Milio, kita ikut ke kandang bebek. Ini mudah-mudahan menjadi generus ke depannya ya. Adik-adik ini bisa melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan di peternak bebek Nusantara maupun di peternak hebat Nusantara. Ayo jalan di luar, kita lihat aktivitas panen di kandangnya Bapak Mas. Mitranya Mas Supri ini. Oh, mitranya Pak Supri. Bapak sinten? Pak Budi. Bebeknya juga ada, Mas, di sebelah situ, Mas. Oke. Ada di situ, ada kandangnya. Kalau ini punyanya Pak Muslimin. Pak Muslimin. Saya punya saudara di sini, Pak Mo jenenge sing ndi tak omahe lali. Timo. Oh nggih. Mikir, Pak. Oh nggih. Adek. Lali aku 10 tahun dari ini. Kula tingali. Nggih. Ini juragannya bebek, Mas, ini. Ampun dah. Mas, apa belum dikasih kaos? Masih pakai stok lama? Masih lama, Mas. Masalah ya. Baru pakai desain bebek brewok ini. Loh, ini keramat, Mas Haji. Ini, Mas, kelihatannya bebek ini kan kecil. Kalau dilihat dari adanya kandang di sini, itu ada rumah, ada dan pokoknya sekitarnya itu kelihatannya di sini manajemennya bagus, terutama masalah bau dan lalat, Mas. Ya tetap evaluasi sih, Mas. Intinya ya eksekusi kandang, lihat kondisi performa kandang. Kalau kelihatannya kurang bagus, tetap evaluasi. Ini pun juga kemarin cuma segini karena kok dilihat terlalu kurang maksimal, akhirnya nambah kandang yang ujung. Gitu. Sangat sederhana. Ayo Mas Ubi, maju-maju. Oh ya, mau nimbang ya? Ya serasa nimbang nih gitu. Mas. ini bebek yang dipanen tuh. Depannya ini ada bebek kecil umur 1 minggu kayaknya, Mas. Ini masih 6 hari mungkin, Mas. 6 hari malah. Ya iya, maksudnya 1 minggu. 6 hari 5 harian lah. Kan karena di sini kan ikut rutinan 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali panen harusnya minimal 3 estafet. 3 estafet. Ini yang umur itu 20? 35, kalau selisih 14 hari berarti sekitar 20, Mas. 20 hari. Enaknya ternak bebek ini sebenarnya di mana sih? Kan ini Mbak panen, udah ada uang masuk nih, income. Kemudian ini minggu depan sudah income lagi. Nah, nanti kejar ini lagi dan terus estafet terus, Mas. Luar biasa. Jadi Mas, kalau ternak broiler itu 35 hari baru panen,
di bebek itu bisa 35 hari panen 3 kali. Wah, mantap, Mas. Itu enaknya. Iya. Dan juga kenapa kok bisa sistem estafet? Daya tahan bebek itu lebih kuat daripada ayam. Makanya berani Mas ya disekat sampai tiga estafet, tapi 3 ukuran. seharusnya yang kecil itu di ujung sana, Mas. Yang kecil seharusnya ya. Jadi besar sendiri, sedang yang kecil ujung sana biar apa? Udaranya segar terus dapat, karena daya tahan bebek kecil itu kan lebih rentan terhadap penyakit, kan antibodinya belum terbentuk lah kan gitu. Tapi ini kan hanya sementara, nanti ini udah panen pasti yang ini digeser ke sana dan ini digeser ke sana gitu. Saya Mas, ini kan buat pembuangan air. Nah betul, tetap becak dan sebagainya. sama seperti kandang-kandang biasanya Ya. Jadi kasih got, bawahnya dikasih papan supaya apa, minumnya ketika itu Mas Ya. tidak keluar ke area lainnya, jadi tetap di situ jatuh langsung ke bawah. Biasanya Mas ya, kubangan seperti ini, Mas. becek seperti ini, tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang disukai lalat untuk berkembang. Betul. Ini kok saya rasa ya, karena ini ya, bisa kalau ada lalat banyak, ini tempat bersarangnya lalat. Nah, Ini ada, cuman lebih terkontrol. Apa sih rahasianya? Mungkin ada tambahnya yang lain? utamanya semprot rutin Mas ya. Semprot rutin ya? Rutin karena kita kandang itu sistem estafet. Jadi kita itu lebih mengutamakan pencegahan, bukan pengobatan. Betul. Jadi kalau kita pengobatan itu lebih sulit karena apa? Bebek itu sudah terkontaminasi. Tapi kalau kita pencegahan, ketika ada virus masuk, antibodi sudah terbentuk. Oh gitu. Seperti itu lah. Dan juga selain semprot yang rutin, tabur gamping Mas kalau di bebek itu. Oh, nah, ini itu kan ada itu, putih-putih itu Oh gamping. iya, ini teman-teman. Jadi gamping yang sudah menjadi serbuk itu ditaburkan. Jadi ada kapur, istilahnya dolomit bisa Mas ya? Kapur Ya, dolomit atau kapur gamping ini bisa, bisa. dipakai. Yang ini, bagus teman-teman. gamping, Mas. Jadi kubangan air seperti ini ditabur dengan kapur dolomit atau kapur gamping. Suka bebek, Dek? Suka bebek? Karena apa sukanya? Bebeknya digoreng kah? Oh, digoreng. Oh, Oke. Nanti kalau udah besar nerusin usahanya bapaknya biar bebek ini semakin bagus lagi ya. Semangat ya. Mas Ya. kayaknya ada kandang dua. Iya ini. Mas, karena di sini tuh seperti tujuan kita awal mendirikan peternak bebek Nusantara Mas ya. Tujuan kita utama itu adalah membantu peternak. Jadi kita prioritaskan itu memang orang yang belum punya usaha. Atau memang usahanya masih minim, kita arahkan di bebek apa supaya ada penghasilan lewat bebek kan seperti itu. Kenapa kok sebenarnya banyak Mas ternak populasi 2.000 3.000 yang ingin gabung dengan PBN. Ya. Tapi kan masih kita skip karena apa, tujuan kita yaitu membantu sesama peternak, terutamanya peternak pemula untuk edukasi seperti itu Mas. Tapi juga kita sebenarnya kesempatan semua peternak sih oke sih. Bisa. Asal bisa Komitmen intinya di komitmen itu tadi. Karena kita bukan kemitraan lah besar. Ya, Sekali lagi itu, tapi kita ingin belajar lebih besar. Lebih besar. Dan juga kita ada kesepakatan kita pegang itu. Banyak Mas, sudah ada 4-5 orang yang ikut PBN, tapi karena belum bisa menjaga etika dan terpaksa kita lepas. Daripada nanti menimbulkan efek negatif di komunitas kemitraan PBN, mending kita tinggalkan. Dan menjadi beban tim yang lain. Makanya daripada prinsip kita kan dalam satu populasi itu mending kehilangan satu orang daripada seluruh populasi itu terkontaminasi seperti itu. Kayaknya kita harus nengok yang ada sebelah Mas. Ini juga mitra PBN. Nah, mitra PBN yang megang Mas Sukri. Ya. Mas Sukri ini kan juga anggotanya banyak. Suhunya bebek kalau masuk suhunya. Inilah cara panen bebek. Jadi dimasukin karung berjumlah berapa Mas ini Mas? 15 ekor. Di sini pakai keranjang, muter ya, dipilih mana yang masuk, mana yang enggak. Yang enggak ya nanti ditinggal biar besar, yang masuk diangkut dan dikirim. Pakai timbangannya ya timbangan ekor 25 kilo. Berarti ketemu kerataan 25,1. Mantap hampir 1,7 Mas, lancar. Ayo Mas, kita ke kandang sebelah. Kandangnya apa? Siapa ini yang sini? Ini kandangnya bapaknya tadi. Sama. Oh sama. Beda. Yang ini kan punya Pak Muslimin. Yang ini punyanya bapaknya yang buat ajak ngobrol lagi Mas. Oh iya. Siapa? Nah ini yang punya. Selamat sore Pak. Oh iya sama nih. Kandangnya. Bebek. Oh, aduh.
kompak wes. Ini juga daerah Jombor Mas ya. lumayan sukses Mas. Dulu cuma satu kandang sana. Satu Tambah kandang. lagi. Tambah lagi. Dulu populasi 100 ini berapa Pak sekarang? 200. Udah 200. 200 Jadi bulan ekor. depan 300, bulan depannya lagi 400, terus nambah. Umur berapa Pak ini Pak? Ini 14 hari. Umur 14 hari. Sehari, alhamdulillah. Lumayan, Mas. Iya, lumayan sekali Mas di sini berarti artinya kita itu membangun kemitraan peternak bebek Nusantara itu kalau bisa membuat peternak itu semakin berkembang dan istilahnya mudah-mudahan sukses ya. Ya, betul. Berarti kita sukses membuat grup. Walau bentuknya ya seperti ini aja, tapi bagi teman-teman peternak yang membutuhkan ini sungguh membantu Mas Ya, ya. betul. Di saat kita berjuang di peternak bebek itu mulai pandemi Mas. Betul, pandemi sulit-sulitnya jual. Sulitnya cari pekerjaan Sulitnya juga. cari pekerjaan kita ada ketemu bebek dan kita tergiur di situ akhirnya kita dalami. Nah, akhirnya kita tiru, amati dan modifikasi sistem-sistem yang sudah ada bagaimana ternak itu kok bisa sampai rugi. Nah, makanya kita masukkan di dalam kemitraan peternak bebek Nusantara. Sebenarnya peternak bebek atau kemitraan bebek itu sudah banyak. Cuman itu mungkin konvensional atau caranya masih lama Mas. Ya. Nah, dari itu kita menggunakan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. seperti itu. Terus ini Pak, selama ternak bebek ini hal yang paling sulit itu apa Pak? Aku kok ndek itunya, ndek apa? Posisi ndek boxnya itu. Brooding. Nah, itu kenapa Pak? Itu aku angka kematiannya tinggi. Oh. Kalau udah turun, itu insya Allah Aman. Aman. Malah. Satu boxnya di situ Pak ya? Heeh. Biasanya itu Di Pak, sini boxnya Oh. taruh sini. kurang hangat Pak biasanya. Suhunya kurang, coba lihat masuk lagi. Iya. Tapi setelah turun dari box aman. Aman. Oh ya ya, coba kita lihat boxnya. Nah ini dikasih daun Mas, daun hijau-hijauan supaya apa? Supaya Daun pepaya itu kan anti toksin atau apa gitu kan Mas ya? Antibiotik. Ini juga. Ya betul. Antitoksin betul. Tuh. ini. Di box ini Nah ini tak kasih 75. 75. Heeh. Mungkin coba nanti lampunya ditambah Pak. Jadi kan kalau cuaca dingin lampunya agak ditambah terus ditutup agak rapat selama DOD baru datang sampai 3 hari. Ya. Nanti kalau udah itu coba kali kelihatan sudah aktif geraknya baru dibuka gitu. Biasanya di situ Nah, sih. ini kan mestinya diturunkan gini. Nah, untuk anginnya ya. Oh. Nah, dan nanti kalau Atasnya tapi ditutup. Iya. Oh ya. Ya nanti ini tutup vitaminnya juga pakai Pak ya sebenarnya. Pakai. Oh. Ini, bro. Oh, siap. Mudah-mudahan nantilah sambil berjalan kan sambil mencari. Kenapa kok seperti itu kan? Selalu tanya Mbak Pak Sukri, Oh. kenapa angka kematiannya posisi di box itu kok Agak terlalu tinggi. tinggi Oh. gitu loh. Ya. Bisa jadi faktor manajemen di boarding juga bisa bawaan dari DOD-nya seperti itu. gitu, iya. Tapi biasanya berapa Pak? Kalau yang ini 200 mati berapa? 13. Kan terlalu Terlalu tinggi, banyak. agak tinggi. Tapi mudah-mudahan lah Pak nanti harganya agak bagus, bisa untungnya lebih banyak lah kan. Gitu. Amin, 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 ya ya, Rabbal itu. alamin. Mas, yang kita bahas selanjutnya kita biasanya ditanyakan ya, itu tentang bagaimana kepadatan, cara menghitungnya untuk kandang bebek. Lebih aman, paling aman itu di per meter persegi di simpat maksimal 5. Maksimal 5, 1 meter persegi, jadi teman-teman itu isinya 4. 4. Terus kemudian masalah ramsung pakan Mas, ayo Mas, ini, kita oke. lihat apa yang dimakan bebek ini, ramsungnya kan. Kalau ternak bebek itu tidak jauh berhubungan dengan pakan yang apa yang Dikasihkan. pakai, yang dikasihkan. Kalau ini kita ya tetap utamanya pakai konsentrat babi Mas. Konsentrat babi KGP itu ini pakai kebi, pakai karak dan juga pakai tepung Kentucky. Mas, diulangi, ini mulai umur berapa ini? Ini tapi BR-nya habis berapa? 2 sak. 2 sak. Jadi sekitar umur 12 hari, 13 hari ganti pakan ya. Nah, ini kan berapa? Ini umur berapa polosnya? 200. 200. BR-nya berarti per 101. 1 sak. Itu biasanya sampai umur 12 sampai 13 hari. Setelah itu kita kasih pakan adukan Mas. Yang itu meliputi konsentrat babi, kebi, karak atau nasi aking,
dan juga tepung Kentucky. Karak itu apa? Nasi aking. Nah, nasi Jadi aking. berapa item tadi? Total ada 4 item. Satu diulangi lagi. Satu konsentrat babi. Konsentrat babi atau KBR lah. KGP lah. KGP, itu. KBR ya. Terus kebi atau kebi itu adalah polesannya beras itu loh, Mas. Oh, sisanya beras Mas ya. Nah, itu. Kemudian Terus pakai nasi aking. nasi aking. Nah, 3. dan juga tepung Kentucky. Tepung Kentucky kalau nggak ada bisa diganti apa Mas? Tepung Kentucky, kalau tepung Kentucky nggak ada, cuma nasi aking sama kebi itu aja bisa. Biasanya roti tuh Mas, apa Bisa roti ada BS? juga tepung Bisa. roti. Cuma kadang kan kalau tepung roti atau roti BS itu kan kadang nggak murni, Mas. Sudah ada campurannya sekam giling atau apa gitu. Gitu. Jadi lebih aman kita memang kalau Kentucky kita lihat murninya kan bisa. Betul. Kebi juga bisa, karak udah jelas murni tidaknya seperti Nah. itulah. Ini untuk awal pergantian memang ngasihnya agak kering. Tuh. Tapi nanti kalau udah agak besar kita ngasihnya agak basah lah. Seperti itu. Jadi kita ulangi lagi Mas, untuk di tahun 2023 ini teman-teman masalah penghitungan ukuran kandang ideal tadi per meternya dikasih 4 dan maksimalnya 5. Maksimal 5, Mas. Terus rangsumnya itu pakai KBR atau KGP atau disebut konsentrat babi, kemudian dikasih bekatul ya. Betul. Bekatul ditambahkan nasi aking, kemudian berhubungan dengan tepung lagi pakai tepung Kentucky, kalau nggak ada pakai tepung roti. Tepung roti bisa, Berarti, tapi usahakan yang murni kan. betul. Karena bebek ini berhubungan dengan karbo. Kalau ayam nggak bisa teman-teman ya, jadi itu nggak bisa buat rangsum ayam, bisa untuk khusus rangsum bebek. Nah, dan juga sterilisasi kandang tetap, Mas ya. Makanya ini sistem baru yang bisa ditiru teman-teman. Jadi bebek itu kan sukanya bergerombol. Nah, pasti karena yang pojok-pojok itu kan pasti becek duluan. Makanya dikasih ini. Ini apa? Sesek. Sesek. Jadi ketika di sini kondisinya kan tetap kering. Ya. Dan juga ini dikasih saya sampaikan gamping atau apa ya itu kah? Iya, Ya gamping lah. kalau Sebut mudahnya gamping. dolomit aja. Nah, Mas. dolomit cuma kalau dolomit sama gamping beda, Mas. Kalau gamping itu kan batu yang udah dibakar. Jadi dia memang membunuh bakteri atau kuman. Langsung Mas. Bisa diputusin kotoran, Mas. Kalau dia becek, langsung ditabur gamping. Baunya langsung sengak itu. Jadi menunjukkan bahwa gamping itu berfungsi dengan maksimal. Oke Mas, masalah gamping ini mungkin menjadi penutup video pada sore hari karena ini sudah menghujung waktu maghrib kan. Sudah ada ajan maghrib. Nah, dari itu kita akhiri Mas ya. Nah, ini memang konten kita perdana di tahun 2023 di bebek, Mas ya. Mudah-mudahan ilmu kita terkait rangsum tadi bermanfaat dan juga manajemen kandang tadi. Nah, kalau apabila ada hal yang perlu ditanyakan bisa langsung komen di deskripsi atau di video kita ini, kita akan balas. Dan juga kalau teman-teman ingin bergabung di komunitas peternak bebek Nusantara, bisa langsung menghubungi admin, nanti kita masukkan di komunitas peternak bebek Nusantara. Mungkin itu dulu. Saya Muafiq Liksan, saya Khairul Alam dari Desa Jabon, Kecamatan Desanya Jombor, Dusun Jombor, Kecamatan Mandesan ya, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Kami mohon undur diri. Salam peternak bebek Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah yo. Merini sopo ada nih?